Apa kabar semuanya saudara? Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga melimpah atas setiap kita, para penonton setia kerinduanku. Kami berdoa agar melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita makin bertumbuh, pengenalan akan Tuhan makin mendalam, dan otomatis hidup kita makin berkualitas. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami boleh kembali memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Bahkan kami limpah dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat bagi kami sepanjang hari ini. Yang perlu kami lakukan adalah mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan tinggal di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Urapi dia agar boleh menjadi perpanjangan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Siapapun menyaksikan acara ini, setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Dasar hidup orang percaya. Dasar hidup orang percaya. Setiap kita hidup ini ditentukan oleh dasarnya. Sebuah gedung, sebuah bangunan selalu pada mulanya berbicara mengenai dasar. Karena pondasi menentukan ketinggian. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan secara hebat, maka pondasinya pasti lebih dalam. Gedung lantai 1 dengan gedung berlantai 10 atau lebih, pondasinya berbeda. Karena dasar menentukan ketinggian. Semakin Tuhan ingin pakai saudara, maka pondasi saudara akan semakin diperkuat oleh Tuhan. Celakanya ada banyak orang tidak memperdulikan pondasi. Karena mereka ingin segera kelihatan. Mereka nggak mau menanti atau tidak mau melewati sebuah proses. Mereka ingin melihat bangunannya segera tinggi. Banyak orang ingin langsung segera dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak orang pengen sukses secara instan, tapi nggak punya pondasi yang kuat. Dan kita akan belajar dasar hidup orang percaya. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Terambil dari Matius 16, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Ayat yang ke-20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Dari perikop ini kita akan belajar beberapa kebenaran apa yang menjadi dasar hidup orang percaya. Yang pertama kita lihat itu satu ayat sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Datanglah banjir, turunlah hujan, angin melanda rumah itu, tetapi tidak roboh karena punya dasar yang tepat. Yang pertama, dasar hidup orang percaya adalah tidak akan goyah meskipun melewati cobaan. Sama-sama bilang sama saya melewati cobaan dan saya dijanjikan tidak akan goyah. Cobaan adalah sebuah kepastian dalam hidup ini. Tantangan adalah sebuah kepastian. Bahkan masalah adalah sebuah kepastian. Tidak dapat dihindarkan. Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, pasti ada masalah. Percaya Tuhan adalah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau tidak percaya sekalipun, pasti punya masalah. Lalu apa bedanya Pak Pendeta? Perbedaannya, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus akan menopang orang tersebut. Yesus akan memberikan kekuatan orang tersebut. Kalau hari ini saudara dalam keadaan masa sukar, dalam keadaan sedang dicobai, sedang menghadapi badai kehidupan, percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia akan menguatkan engkau, dia akan meneguhkan engkau. Bahkan Alkitab mengatakan dia akan memberikan jalan keluar ketika kita dicobai. Yang kedua, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat.
di mana alam maut tidak akan menguasainya. Dasar hidup orang percaya yang kedua adalah alam maut tidak akan menguasai kita. Bukan berarti kita nggak akan mati. Karena sama seperti masalah adalah sebuah kepastian, kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi cara kita memandang yang namanya kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Banyak orang hari-hari ini berusaha mengetahui setelah kematian ada apa. Banyak orang hari-hari ini bahkan berusaha meminum vitamin, meminum obat-obatan, bahkan melakukan segala cara agar mereka berharap bisa hidup lebih lama, lebih panjang dari orang pada umumnya. Bahkan beberapa sejarah mencatat banyak orang berusaha supaya panjang umur, bahkan ingin hidup selamanya. Dan kita semua tahu bahwa mereka semua yang berusaha seperti itu pasti akan mati. Tetapi yang menjadi jaminan bagi kita orang percaya, bahwa dasar hidup orang percaya, bahwa alam maut tidak lagi menakutkan. Alam maut tidak akan menguasainya. Karena sekalipun nanti kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Maka kita mengatakan akan diberi tubuh kemuliaan. Kita mengatakan ada jaminan. Sebuah kematian adalah tutup mata di bumi, buka mata di surga. Selama kita hidup, memberi buah bagi nama Tuhan. Kalau kita mati, kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dasar kehidupan orang Kristen yang ketiga, yang terakhir, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yang ketiga, yang terakhir, memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab memberikan jaminan bahwa sekalipun dicobai kita tidak akan goyah. Alam maut tidak lagi menakuti, alam maut tidak dapat menguasai kita. Dan yang ketiga, kita mengatakan kita diberikan kuasa. Bahwa apa yang saudara ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang saudara lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ayat ini bicara mengenai sebuah janji. Bahwa Allah menjanjikan sebuah kuasa, otoritas, power yang luar biasa. Bahwa doamu akan didengar oleh Tuhan. Bahwa setiap saudara berdoa, surga bergerak mendengar doa saudara. Ketika saudara berdoa, that's why kita berdoa dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena nama Yesus yang membuat perbedaan. Nama Yesus yang membuat keadaan berubah. Dasar hidup orang percaya, ketika dicobai tidak akan goyah. Alam maut tidak lagi dapat menguasainya. Kita mengatakan diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini apa yang sedang saudara hadapi? Dengar baik bahwa dasarmu harus Yesus. Dengar baik, ketika Yesus menjadi dasar pondasi pengharapan, kau menaruh iman, keluarga, kesehatan, seluruh kehidupanmu dalam satu batu karang yang teguh namanya Yesus, maka alam maut tidak lagi menakuti buat saudara. Alam maut tidak dapat menguasai saudara, dan kau memiliki kuasa yang luar biasa. Tulis kolom komentar di bawah, tulis dengan sebuah kalimat, Yesus adalah dasar kehidupanku, maka apapun yang ku bangun di atas Yesus pasti berhasil, tidak akan digoyahkan, tidak dapat dihancurkan, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Kalau hari ini dasar saudara adalah hartamu, buru-buru ubah. Kalau hari ini dasar hidup saudara adalah kenalanmu, buru-buru ganti. Karena harta, kenalan, uang, jabatan sementara. Yesus tidak akan pernah dapat digoyahkan. Jenderal bisa pensiun, orang kaya bisa bangkrut, orang pintar dapat ditipu. Tapi orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa bagikan sebanyak mungkin. Agar bukan hanya saudara diberkati, tapi banyak orang juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora,
ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa, dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Mari bawa imanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Lagu ini mengingatkan kita bahwa masalah boleh datang, badai kehidupan pasti datang. Tapi lagu ini mengatakan bahwa kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Tapi lagu ini dimulai dengan sebuah kalimat, lingkupi aku, naungi aku, dengan sayapmu, dengan kuasamu. Lagu ini ditutup dengan sebuah kalimat, aku tenang sebab kau Allahku. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Yesus, Alkitab mengatakan tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang menaruh imannya kepada Yesus tidak akan pernah ditinggalkan. Firman Allah berkata, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Firman Allah berkata, apabila ia berteriak memanggil namaku, aku tidak akan menyembunyikan diriku kepadanya. Allah pasti akan menolong saudara. Allah pasti akan melepaskan kita dari segala yang jahat. Jadikan Yesus Kristus sebagai dasar kehidupan hidup ini. Maka hidupmu akan mengalami hari-hari depan yang baik. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Karena Tuhan Yesus sangat amat sangat mengasihi saudara. Bye-bye.